Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sholatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rizukna Allahumma rizukna ya Rabbi fahma nabina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita pada hari ini. Kita lari ke Nusantara, yaitu tepatnya ada di Sumatera atau Aceh. Jadi kalau kemarin kita itu sibuk di Timur Tengah, sibuk di Andalusia, sibuk di Mesir atau sibuk di Yunani, kita sebagai orang Nusantara atau Indonesia, kita nggak boleh lupa asal usul kita. Karena memang di Nusantara sendiri itu pun juga ada banyak para cendekiawan, ada banyak para sufi. Bahkan di Nusantara itu bisa dikategorikan mode tasawufnya itu ada dua macam. Yang pertama itu tasawuf yang coraknya itu akhlaki, yaitu menekankan pada perilaku yang etik, yang estetik. Jadi kalau tasawuf akhlaki ini sebenarnya di Nusantara itu dipelopori oleh Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Makanya nggak salah sampai hari ini di dunia pesantren, di dunia lembaga-lembaga pendidikan Islam itu kan sangat sangat basisnya itu kan mengkaji kitab-kitabnya Al-Ghazali, terutama kan Ihya Ulumuddin. Nah, jadi sifatnya itu akhlaki, dan ada juga di Nusantara itu sifatnya tasawufnya falsafi. Jadi berbeda dengan akhlaki. Kalau falsafi ini modenya itu ketika tasawuf itu bertemu dengan filsafat. Jadi ide-idenya itu agak unik, agak ekstrim. Kalau kemarin-kemarin teman-teman itu mencermati kajian-kajian ini, kita kan mengenal wahdatul wujud. Kita pun juga mengenal al-hulul, yaitu ada penyatuan antara hamba dengan Tuhan. Nah, di Jawa itu sendiri ada seorang sufi yang itu memakai paradigma tasawuf falsafi, yaitu Syekh Siti Jenar. Itu kan punya gagasan manunggaling kawula Gusti, ya kan? Itu kan penyatuan antara seorang hamba dengan sang Kholik. Nah, sebenarnya Syekh Siti Jenar ini pun juga terinspirasi dengan ajaran-ajaran yang sebelumnya jauh-jauh hari itu dibawa oleh Al-Mansur Ibnu Al-Halaj. Nah, mode-mode tasawuf falsafi ini termasuk pun juga dipakai oleh Hamzah Fansuri. Jadi beliau ini kan terkenal sufi yang punya gagasan ajaran-ajaran tentang wujudiyah, atau terutama itu kesatuan wujud. Ya, jadi beliau ini namanya Fansur. Jadi itu dalam bahasa Arab, tapi orang-orang Aceh itu mengenalnya itu Barus. Nah, jadi ada agak perbedaan. Konon keluarga beliau atau salah satu neneknya kalau nggak salah itu asal mulanya orang Persia yang itu nanti menetap di Aceh, ya, menetap di Aceh. Nanti walaupun demikian dalam perjalanan panjang beliau ini pun juga menikah. Jadi menikah nanti punya dua anak. Anak pertama namanya itu Ali Fansur, yang kedua anaknya itu sama namanya, yaitu Hamzah Fansur. Jadi kalau anak pertama tadi Ali ini nanti punya anak namanya Abdurrauf Al-Singkili. Ya,
Jadi kita mengenal juga beliau ini juga seorang sufi besar, nanti punya teman atau sekaligus mentor namanya itu Nuruddin Aroniri. Jadi orang India yang itu bermukim di Aceh. Nah, nanti Abdul Rauf Asingkili dan Nuruddin Aroniri ini dia itu mengkritik habis-habisan ajaran-ajaran yang sebelumnya itu disebarluaskan oleh Hamzah Fansuri ini, terutama tentang wujudiyahnya. Nah, jadi nanti beliau itu rihlah pengetahuannya memang atau biografinya itu banyak-banyak tantangan. Kabarnya beliau ini seorang pengembara, seorang penjelajah. karena dalam mencari ilmu beliau itu pernah menjelajah di berbagai tempat, terutama itu Timur Tengah. Kabarnya itu pernah ke Yerusalem, ke Irak, ke Damaskus, bahkan ke Madinah, ke Mekah. Nanti pun ketika beliau pulang ke Aceh, beliau pun juga menjelajah ke Jawa. Makanya nggak salah, banyak sekali puisi-puisi, syair-syairnya beliau yang nanti digubah oleh Hamzah Fansuri ini yang memiliki berbagai macam bahasa. Ada syair yang bahasa Urdu, ada nanti syairnya itu yang bahasa Arab juga, ada juga yang bahasa Melayu, dan ada juga syairnya yang itu berbahasa Jawa. Tapi beliau nggak mengarang syair yang bahasa Inggris, nggak ada, karena mungkin saat itu belum ada TOEFL. Hari ini kita belajar Inggris pun sudah ada TOEFL, kita kan masih belum bisa menggubah syair dengan bahasa Inggris. Nah, berbeda dengan Hamzah Fansuri, ternyata beliau itu menguasai berbagai macam bahasa. Buktinya itu puisi-puisinya itu macam-macam bahasa. Nah, karena memang beliau ini dikenal karomahnya itu adalah sastra. Jadi kalau teman-teman itu cermat, di antara beberapa sufi besar, terutama di Timur Tengah, itu kan ada banyak sufi yang memiliki karomah yang wujudnya itu tulisan syair atau tulisan sastra yang indah. Karena apa? Syair itu kan sifatnya pendek, teksnya pendek, tapi maknanya itu kan sangat dalam. Ya kan, bahkan hari ini kalau kita membaca syairnya para sufi, satu teks itu kan menemukan berbagai macam makna. Itulah hebatnya sastra. Makanya nggak salah satu karomahnya beliau ini adalah sastra. Termasuk pun juga Jalaluddin Arumi yang kemarin kita kaji, yang punya kitab Masnawi, yang itu ditulis yang jumlah syairnya, baitnya itu sebanyak 25.000. Termasuk pun juga Robi'ah Al-Adawiyah, ya kan? Termasuk pun juga gurunya Rumi, yaitu Fariduddin Attor, yang yang dikenal sebagai mistikus juga. Nah, jadi memang beliau ini kalau kita mengkaji betul, beliau ide-idenya terutama syairnya itu terinspirasi terutama itu dari Jalaluddin Arumi. Jadi beliau ini, Fansuri ini, mengambil sastranya dan ide-idenya terutama syair-syairnya, dan beliau pun juga terinspirasi dari Syekh Al-Akbar yaitu Ibnu Arabi, terutama ide-ide besarnya tentang wahdatul wujud. Jadi wahdatul wujud ini paham yang itu titik tekannya pada pelenyapan diri atau memfanakan diri atau memfanakan ego kita. Kita sebagai manusia itu kan banyak egonya, banyak keakuannya. Apa-apa aku, sedikit-sedikit adalah kepentinganku dan lain sebagainya. Bahkan di paham wujudiyah ini yang paling ekstrim itu sampai melenyapkan dirinya. Ya, jadi dirinya itu harus dihilangkan, maka nanti puncaknya itu adalah yang ada itu hanya Allah. Nah, itu nanti sebagai puncaknya la ilaha illallah. Jadi tidak ada sesuatu apapun, yang ada itu hanya Allah, termasuk kita sebagai manusia itu harus dilenyapkan, itu harus dimatikan.
nanti kiprah beliau dalam perjalanan intelektualnya, terutama gagasan-gagasannya itu banyak pertentangan, banyak orang yang itu tidak suka. Bahkan beliau itu sampai divonis kafir, divonis murtad, bahkan sampai buku-bukunya beliau itu digotong dan dibawa di tengah kota alun-alun dan dibakar. Bahkan ajaran-ajarannya, terutama wujudiyahnya, itu dicekal oleh pemerintah saat itu, nggak boleh diajarkan karena dianggap membahayakan masyarakat. Nah, nanti pun juga beliau ini punya seorang murid, ya, yang itu sangat punya hubungan yang kuat, namanya itu Samsudin As-Sumatri. Jadi dua ulama ini, antara Hamzah dan Samsudin As-Sumatri ini, dia punya gagasan yang sama, yang itu nanti menyebarluaskan ajaran-ajaran di Nusantara, terutama tentang wujudiyahnya. Nah, jadi itu sedikit dari Hamzah Fansuri, seorang sufi asal Aceh, yaitu Sumatera. Oke, coba kita lihat ide besarnya beliau itu apa. Jadi beliau pun juga punya karya sastra. Ini yang saya sebutkan tadi. Yang pertama itu ada Syarah Al-Asyikin. Jadi minuman orang-orang yang jatuh cinta sama Allah. Di kitab ini Hamzah Fansuri itu ingin menjelaskan bahwa ada loh dalam dunia tasawuf itu ada step-stepnya yang itu tidak boleh ditinggalkan. Makanya beliau nanti menjelaskan ada syariat, ada torekot, ada hakikat, dan ada ma'rifat. Bahkan di buku ini pun juga beliau menjelaskan zat dan sifatnya Allah, terutama bagaimana cara mencintai Tuhan. Dan ada juga yaitu Asror Al-Arifin. Jadi rahasia orang-orang arif, orang-orang yang itu sudah jatuh cinta sama Allah. Sebenarnya buku ini adalah pengalaman dari Hamzah Fansuri, ya. Jadi pengalaman sudah menikmati indahnya sama Allah, kenikmatan sudah jatuh cinta sama Allah. Nah, itu ditulis panjang lebar di kitabnya beliau. Ada juga kitab yaitu Al-Muntahi. Ya, sebenarnya kitab ini sejenis tafsir yang itu menggali apa itu pengetahuan yang paling tertinggi yang harus dimiliki oleh manusia. Jadi ternyata kalau versinya Hamzah Fansuri di kitab Al-Muntahi ini, pengetahuan tertinggi yang harus dimiliki manusia itu adalah mengenali diri. Jadi man arofa nafsahu fakot arofa robbahu. Nah, itu dijelaskan di kitabnya beliau. Ada juga Rubai Hamzah Al-Fansuri. Ini sejenis kitab yang isinya itu syair-syair atau bait-bait. Jadi beliau ini kalau nulis bait itu unik. Jadi kalau nulis itu belakangnya kalau A semua, kalau E semua. Jadi untuk bisa memahamkan orang-orang yang membaca. Ada juga kitab yaitu Zinat Al-Wahidin. Dan kitab ini yang itu berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya, karena kitab yang terakhir ini ditulis dengan bahasa Melayu. Jadi beliau itu mengutarakan ide-idenya, ajaran-ajarannya, terutama wujudiyahnya, dan itu ditulis dengan bahasa Melayu di kitab Zinat Al-Wahidin. Nah, ini adalah beberapa kitab yang kita kenal atau yang terkenal dari Hamzah Fansuri. Oke, kita lihat ide-idenya apa saja. Jadi beliau ini melihat wujud, bagi Hamzah Fansuri, dia melihat bahwa wujud itu hakikatnya hanya satu. Ya, jadi walaupun alam semesta ini terlihat banyak, terlihat terbilang dan berbagai macam wujud dan banyak, ya kan? Ada berbagai macam warna, berbagai macam etnis, ya, dan lain sebagainya. Itu hakikatnya adalah wujud yang satu. Karena dalam pandangan Hamzah itu, dari wujud yang satu ini nanti ada yang kulit dan ada yang berupa isi. Jadi ada yang wujud yang sifatnya itu fisik,
ada wujud yang sifatnya itu metafisik atau spiritualitas. Nah, walaupun demikian, dari berbagai macam banyak wujud yang ada di alam semesta ini, hakikatnya wujud yang paling esensial atau wujud yang paling mutlak itu adalah wujud yang satu. Yang lain itu hanya bayangan, yang lain itu hanya ilusi, hanya sementara. Yang aksidental, yang langgeng, yang mutlak, yang absolut itu adalah wujud yang satu. Kalau kita memakai kacamatanya Ibnu Arabi, itu kan digambarkan sebagaimana orang yang itu ada di dalam ruangan, ya kan? Nah, di ruangan ini tembok-tembok kanan, depan, kiri, belakang itu temboknya adalah kaca. Jadi satu orang ini ketika melihat berbagai kaca itu macamnya adalah banyak. Ada yang wujudnya dari samping, ada wujudnya dari depan. Tapi wujud yang ada di kaca itu sifatnya hanya bayangan, sifatnya hanya ilusi, itu tidak hakiki, itu tidak yang sebenarnya. Yang sebenarnya itu adalah satu orang yang itu ada di dalam ruangan itu. Jadi kalau kita memahami ini mengajarkan bahwa kita sebagai manusia yang punya ini, punya itu, kita nggak boleh sombong. Kita walaupun punya otoritas, punya pangkat, punya keilmuan, kita sebagai manusia yang wujud kita itu sementara, yang wujud kita itu hanya ilusi. Kita hidup di dunia ini kan mulanya kan tidak ada, kemudian kita ada, nanti belakangan kita tidak ada lagi. Artinya hidup kita ini yang sebagai manusia sifatnya itu nisbi, sifatnya itu sementara, tidak hakiki. Yang hakiki itu adalah wujud yang satu, yang itu nanti terlihat di berbagai macam wujud yang ada. Makanya semua benda di dunia ini sebenarnya merupakan pancaran dari Al-Haq Ta'ala, maksudnya itu adalah Allah Ta'ala. Jangan salah, adanya berbagai macam bentuk, karakter, mental, dan lain sebagainya yang itu bermacam-macam yang ada di dunia ini, itu sebenarnya adalah pancaran dari Allah. Ya, jadi yang hakiki yang mana? Yang hakiki itu adalah yang Al-Haq Ta'ala. Nah, nanti Hamzah Fansuri ini untuk menjelaskan wujudiyahnya, beliau itu menganalogikan sebagaimana lautan yang dalam yang itu tidak bergerak, ya kan? Sedangkan alam semesta ini merupakan gelombang lautan, itu sebagai manifestasi adanya keberadaan Tuhan. Jadi kita bayangkan, ya, wujud yang asli itu sebagaimana lautan yang terdalam yang itu tidak bisa dijangkau oleh manusia, yang sifatnya itu tidak bergerak, melainkan itu mampu menggerakkan gelombang-gelombang, ombak-ombak yang itu ada di dasar lautan, ya kan? Kalau tidak ada lautan pasti tidak ada ombak. Kalau tidak ada dasar laut pasti tidak ada permukaan laut. Yang hakiki, yang paling esensial itu adalah lautan yang dalam, yang itu tidak bergerak, melainkan menggerakkan gelombang-gelombang atau ombak-ombak yang ada di laut. Nah, itu keberadaan Tuhan dan alam semesta itu diibaratkan sebagaimana lautan yang terdalam, dan itu nanti memanifestasi adanya gelombang-gelombang atau ombak-ombak yang ada di lautan itu. Makanya dari zat yang mutlak ini nanti diumpamakan gerak ombak yang menimbulkan uap, menimbulkan asap dan awan yang nanti kemudian menjadi dunia gejala. Nah, itulah nanti yang disebut ta'ayun. Jadi ta'ayun ini sudah berbagai macam bentuk, macam warna, ada uap, ada asap, ada manusia, ada hewan, itu sifatnya manifestasi dari lata ayun. Jadi kalau sudah lata ayun itu gambarnya tadi seperti lautan yang itu paling dalam, yang itu tidak bergerak, yang itu tidak bisa dipahami oleh manusia. Nah, dari zat yang mutlak ini itu nanti kan melahirkan gerak ombak,
Ya kan, sifatnya itu adalah manifestasi, sifatnya itu adalah pancaran keluar dari dirinya Allah. Kemudian segala sesuatu itu kembali lagi pada Tuhan yang sifatnya itu taraki. Ya, jadi kembali yang tadi sudah keluar dari Allah sekarang harus kembali, yang itu digambarkan sebagai uap, asap, awan, lalu hujan dan sungai. Dari berbagai macam bentuk itu nanti kembali lagi ke lautan. Coba kita bayangkan gejala-gejala alam semesta ini, kenapa ada hujan, ada panas, ada uap, ya. Nanti lahir yang namanya air hujan. Air hujan nanti ini dia mengalir ke asal usulnya lagi, yaitu lautan yang luas. Nah, sebagaimana dengan manusia yang mulanya itu diciptakan oleh Tuhan, yang sekarang kita hidup, nanti kita pun akan kembali sebagaimana air hujan itu yang kembali ke lautan. Nah, jadi tentang wujud ini Hamzah Fansuri sebenarnya ingin menegaskan bahwa wujud yang paling hakiki sebenarnya itu hanya Allah. Sedangkan alam semesta ini yang ada berbagai macam bentuk dan wujud sebenarnya itu adalah manifestasi gambaran dari wujudnya Allah. Sedangkan wujudnya Allah itu lata ayun, tidak bisa dipahami sebagaimana lautan yang terdalam. Sedangkan alam semesta ini yang berwujud, yang memiliki bentuk, itu gambarannya adalah ta'ayun. Kalau nanti kita sudah ta'ayun, kita jangan lupa taraki, yaitu kembali kepada Allah sebagaimana air hujan yang itu nanti kembali ke lautan yang luas. Nah, itu wujud dia. Beliau nanti menegaskan, ini loh gambarannya, ada di syairnya beliau yang menjelaskan bahwa laut tiada bercerai dengan ombaknya, ombak tiada bercerai dengan lautnya, demikian juga dengan Allah Ta'ala, tiada bercerai dengan alam, tetapi tiada di dalam alam dan tiada di luar alam, dan tiada di bawah alam, dan tiada di kanan alam, dan tiada di kiri alam, dan tiada di hadapan alam, dan tiada di belakang alam, dan tiada bertemu dengan alam, dan tiada jauh dari alam. Sebenarnya apa? Laut itu dan ombaknya itu sesuatu yang tidak terpisah, melainkan apa? Melainkan satu kesatuan. Tidak ada ombak, otomatis tidak ada laut. Kalau ada laut, pasti ada ombak. Itu tidak boleh dihilangkan salah satunya. Contoh kecil, kalau ada Allah, pasti ada alam semesta yang itu diciptakan oleh Allah. Kalau ada alam semesta, kalau ada manusia, pasti ada yang menciptakan, yaitu adalah Allah. Nah, Hamzah Fansuri itu menegaskan di antara dua variabel itu, antara kholik dan penciptaan alam semesta, itu tidak bercerai, tidak ada di luar, tidak ada di kanan, tidak ada di kiri, melainkan apa? Melainkan adalah kesatuan wujud. Jadi keberadaan Allah dengan alam itu tidak ada jarak. Makanya apa? Hamzah Fansuri itu menegaskan, ayo kita man arofa nafsahu, kita mengenali diri kita. Kalau kita mampu mengenali diri kita, maka nanti kita akan mengenali asal usul kita, yaitu adalah Allah. Nah, jadi teman-teman coba dicek ya, sudah belum mengetahui dirinya yang sejati. Ya kan, kita mengenali diri kan, yang kita ketahui kan label-label kita. Oh, saya mahasiswa, oh saya santri, oh saya S2, oh saya organisasi ini, oh saya partai ini. Itu bukan man arofa yang paling hakiki, melainkan apa? Pengenalan diri yang paling hakiki itu kita harus melepaskan dulu topeng-topeng, label-label yang menempel di dalam diri kita. Jadi semuanya itu harus dilepaskan dulu. Entah itu sekte, entah itu label, topeng, itu dilepaskan dulu, baru kita masuk ke dalam diri kita. Hakikatnya kita itu siapa? Manusia yang bentuknya bagaimana?
karakternya seperti apa, mentalnya seperti apa, itu digali terus sampai terdalam. Karena apa? Manusia itu adalah rahasianya Allah. Kalau kita mampu demikian, nanti kita akan menemukan bahwa ternyata asal usul kita itu adalah Allah Ta'ala. Nah, di situ Hamzah Fansuri lebih jauhnya coba dicek ya. Itu ada hadis qudsi yang menjelaskan kuntu kahzan mahfian. Ya. Itu dirinya dan semesta sekalian itu ada di dalam ilmunya Allah. Jadi aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Jadi alam semesta dan segala sesuatu yang itu ada di alam semesta ini semuanya itu ada dalam ilmunya Allah. Seperti biji dengan pohon. Pohonnya sebiji itu sungguh pun tiada kelihatan, tetapi hukumnya ada di dalam biji itu. Kita kan melihat pohon bertumbuh berkembang, itu hakikatnya kan dari biji. Hakikatnya kan dari sesuatu yang kecil yang itu nanti bertumbuh besar menjadi pohon. Nah, sebagaimana manusia ketika mampu mengenali dirinya, nanti dia akan menemukan hukumnya, yaitu adalah sebagaimana pohon yang itu asal muasalnya itu adalah biji. Sedangkan asal muasal kita itu dari mana, mau kemana, nanti kita kembali kemana. Nah, dilanjutkan oleh Hamzah Fansuri, hai Thalib, mengetahui man arofa nafsahu itu bukan mengenal jantung dan paru-paru kita, dan bukan mengenal kaki dan tangan kita. Arti man arofa nafsahu adanya dengan ada Tuhan Esa juga. Jadi kalau kita mampu mengenali diri kita yang hakiki, itu sekaligus kita itu tidak lupa diri kita yang sebenarnya, dan sekaligus kita itu akan mengantarkan kita menemukan Tuhan yang Esa. Jadi secara tidak langsung kita mengenali diri sekaligus kita itu mengenali Tuhan. Ya kan? Jadi apa? Antara manusia dan Tuhan nanti itu pun juga sebagaimana laut yang itu tidak bercerai dengan ombaknya. Ombak dan laut itu adalah satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan, sebagaimana alam semesta dengan Tuhan. Kalau ada alam semesta, pasti ada Tuhan. Kalau ada Tuhan, Tuhan itu sebagai kuntu kahzan mahfiun, itu adalah perbendaharaan dan yang tersembunyi, tapi Allah itu ingin dikenal. Maka lahirlah alam semesta. Nah, lahirnya alam semesta yang itu berbagai macam wujud, sebenarnya wujudnya itu hanya satu. Yang tadi telah disebutkan apa? Yaitu adalah pancaran dari Allah, atau tajalinya Allah, gambarannya Allah. Kalau itu sudah gambarannya Allah, artinya wujud-wujud yang ada berbagai macam bentuk itu sebenarnya tidak hakiki. Yang paling hakiki itu adalah Allah. Kayak ombak. Ombak itu kan ada yang kecil, ada yang besar, ada yang keras, ada yang lembek. Itu bukan hakiki. Itu sementara. Yang paling hakiki itu adalah laut. Ya, nah itu kesatuan wujud. Nah, dari situlah nanti beliau lebih dalam lagi menggagas tentang manusia. Ternyata manusia itu adalah citranya Tuhan. Nah, asumsi pertama bahwa Tuhan itu sebagai wujud tunggal yang tidak memiliki bandingan dan sekutu. Ya, apapun yang ada di dunia ini itu tidak ada yang mampu menandingi Tuhan. Makanya kalau kita menyandarkan hidup kita kepada makhluk, kepada alam semesta, kepada lautan, atau kepada dewa-dewa, itu salah. Karena apa? Yang layak untuk kita sandari itu adalah Allah. Karena Allah sendiri itu sebagai wujud tunggal yang itu tidak ada sekalipun jenis makhluk yang mampu menandinginya. Nah, sedangkan menampakkan sifat Allah itu menampakkan sifat-sifat kreatifnya, yaitu melalui ciptaannya yang bermacam-macam di alam semesta ini, termasuk adalah manusia.
Makanya sifat dan tindakannya Allah yang kreatif inilah yang nanti disebut sebagai wujudnya yang tampak kepada manusia. Allah itu kan maha pencipta, Allah itu kan adil, Allah itu kan maha bijaksana. Sedangkan alam semesta ini dijadikan oleh Allah atau sebagai pancarannya Allah, itu kan alam semesta kelihatan indah, hukumnya teratur, harmoni, ya, sesuai dengan porsi dan proporsialnya manusia. Seandainya misalkan matahari itu mengecil sedikit, itu kan bisa menjadikan manusia kedinginan. Tapi kalau seandainya matahari itu membesar sedikit, itu kan bisa menghancurkan bumi. Tapi kenyataannya hari ini alam semesta, bumi, matahari dan lain sebagainya itu kan berjalan secara harmoni. Itu menunjukkan bahwa tindakannya Allah atau kehendaknya Allah itu kreatif, yang itu nampak pada wujud manusia. Manusia pun juga memiliki kreativitas sebagaimana Allah. Makanya nggak salah, manusia itu citranya Tuhan. Jadi kalau Allah itu maha pencipta, manusia sebenarnya itu pun juga bisa menciptakan sesuatu. Buktinya kan banyak. Hari ini manusia modern itu kan banyak penemuan-penemuan teknologi, ya, ilmu pengetahuan. Itu kan salah satu kreativitasnya manusia sebagaimana kreatifnya Allah. Nah, di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan, kemanapun kau memandang akan tampak wajah Allah. Jadi kalau kita itu sudah pancaran dari Allah dan sekaligus kita adalah manusia yang itu punya daya kreatif sebagaimana kreatifnya Allah, tapi sadarilah bahwa kemanapun kita itu memandang, kita itu akan menemukan wajahnya Allah. Karena hakikatnya wujud segala sesuatu, hakikatnya itu adalah Allah. Makanya kita nggak boleh bingung, ya, kita nggak boleh bingung mencari Tuhan ke sini, mencari Tuhan ke sana, mencari Tuhan kemana-mana. Artinya apa? Kalau kita mampu mengenali diri kita tadi, maka kita akan menemukan Tuhan. Hari ini kan kita kadang salah mencari Tuhan, yang itu yang kita cari adalah keluar dari diri kita. Mencari di hutan, mencari di kuburan dan lain sebagainya, itu nggak ada salah. Tapi kalau kita mencari di sana, kita nggak akan menemukan. Tapi apa? Ketika kita di sana, kita harus menemukan Tuhan yang itu sebenarnya tidak jauh dari kita. Nah, sedangkan sifat Rahman dan Rahim Tuhan itu merupakan cintanya Tuhan kepada manusia, yang itu dipancarkan dari wajah Tuhan kepada batin manusia. Jadi kenapa kok disebut citranya Tuhan? Itu bukan dalam bentuk fisik, bukan dalam bentuk jasad, melainkan dalam bentuk batinnya manusia. Ya kan? Batin kita ini kan seluas samudra, seluas lautan yang terdalam, seluas rahasia yang itu tidak bisa diungkapkan. Nah, itulah yang disebut Rahman dan Rahimnya Allah, yang itu dipancarkan oleh Tuhan yang ada di dalam batinnya manusia. Makanya tadi saya menjelaskan bahwa ayo kita mengenali diri, ayo kita menggali hakikat kemanusiaan kita, karena di dalam diri kita itu ada cintanya Allah. Kalau itu cintanya Allah, sebenarnya manusia itu mampu berperilaku sebagaimana perilakunya Tuhan. Yang tadi dijelaskan, kita mampu kreatif sebagaimana kreatifnya Tuhan. Kalau Tuhan itu maha adil, hakikatnya manusia itu punya potensi keadilan dan bisa melakukan keadilan. Kalau Allah itu punya cinta, hakikatnya manusia pun punya potensi untuk mencintai. Kalau kita menyadari itu, ayo kita menjadi manusia yang punya karakter ketuhanan, karena manusia itu adalah citranya Tuhan. Nah, itu ya. Nanti dari situ beliau menggagas tentang alam semesta, terutama adalah menggagas lahirnya wujud.
Jadi ada lata ayun, ada tajali, ada ta'ayun. Tadi sudah dijelaskan. Lata ayun ini adalah Tuhan yang absolut, yang apa adanya. Keberadaannya Tuhan itu tidak bisa dijangkau. Sebagaimana tadi, sebagaimana lautan yang terdalam. Laut itu kan luasnya sekaligus memiliki kedalaman yang itu sampai hari ini kan tidak bisa dijangkau oleh manusia, sebagaimana keberadaan Tuhan yang absolut yang itu disebut lata ayun. Jadi kalau manusia itu ingin menjangkau Tuhan melalui pikirannya dan melalui pengetahuannya, bagaimanapun dan sampai kapanpun pasti tidak akan mampu, karena sifatnya saat itu adalah Tuhan yang absolut, ya. Jadi hari ini kita mengetahui Tuhan, hakikatnya itu bukan Tuhan. Karena apa? Karena sudah masuk di dalam pikiran manusia. Sedangkan pikiran manusia itu terbatas. Kita hari ini kan kita hanya mengetahui sebatas pengalaman kita. Sedangkan di luar sana itu ada banyak pengalaman yang belum kita jangkau. Artinya pengetahuan kita itu terbatas sebagaimana pengalaman kita sehari-hari. Kalau kita hanya sibuk mencari ilmu filsafat, ilmu kita hanya sebatas itu. Sedangkan masih ada banyak pengetahuan-pengetahuan yang itu ada di luar sana. Artinya apa? Kalau kita sadar pikiran kita itu terbatas, otomatis kita itu tidak bisa menjangkau sesuatu yang itu tidak terbatas, yang itu tidak bisa dijangkau oleh manusia, baik itu dengan pengetahuan, baik itu dengan teknologi. Gambarannya itu seperti manusia yang itu menciptakan robot, ya. Secanggih apapun robot itu yang diciptakan oleh manusia, bagaimanapun robot itu tidak mampu mengetahui manusia yang sebenarnya. Bagaimanapun robot itu tidak akan mampu mengetahui manusia yang absolut. Ya kan? Karena apa? Karena kedudukan antara pencipta yang diciptakan itu berbeda. Tadi di awal kita telah menyebutkan kita ini kan sebagai manifestasi Tuhan. Keberadaan kita sementara, keberadaan kita itu terbatas. Sedangkan hakikat wujud kita ini bukan wujud yang asli. Sedangkan wujud yang asli, yang hakiki itu adalah Allah. Makanya yang non hakiki, yang sementara ini otomatis tidak mampu menjangkau sesuatu yang absolut. Nah, itu dalam kacamata Hamzah Fansuri disebut lata ayun. Nah, dari lata ayun ini atau Allah yang itu absolut, yang apa adanya, nanti Allah itu ingin dikenal. Tadi kan sudah disebutkan kuntu kahzan mahfiun, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, tapi Allah itu ingin dikenal. Nah, Allah ini ingin dikenal sehingga Allah itu bertajali melalui penciptaan manusia dan alam semesta sehingga Allah itu dapat dikenal, ya kan? Jadi ketika sudah ada alam semesta ini, sudah ada manusia dan segala isi yang ada di alam semesta, itu semuanya adalah tajalinya Allah, dan Allah dari situ dapat dikenal. Makanya tadi, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi dan aku ingin dikenal. Dan ada juga istilah itu, gara-gara engkau Muhammad aku menciptakan alam semesta, biar alam semesta terutama manusia itu bisa mengenalku. Nah, ada juga namanya itu ta'ayun. Ta'ayun ini adalah level paling akhir yang itu sudah mewujud. Jadi ketika alam semesta itu sudah ada, manusia itu sudah diciptakan Allah, manusia ini punya potensi, punya daya yang itu mampu mengenal keberadaan Allah. Ya kan? Manusia itu kan diberikan anugerah oleh Allah berupa akal dan berupa hati.
ini sebagai alat untuk mengenal keberadaan Allah. Bahkan Allah saking sayangnya itu, ya, karena mungkin manusianya itu males berpikir, males mendayagunakan akal dan intuisinya, bahkan Allah saking sayangnya, Allah itu mengutus rasul-rasulnya atau nabinya untuk berdakwah. Biar apa? Biar manusia itu mampu mengenal Allah. Bahkan tidak sampai di situ, bahkan Allah itu memberikan Al-Quran, memberikan kitab suci biar manusia itu lebih mudah untuk mengenal Allah. Nah, jadi artinya apa? Ketika alam semesta ini mewujud, ayo kita mengenal Allah, karena Allah itu sudah memperkenalkan dirinya melalui tajalinya, yaitu melalui pancarannya berupa alam semesta. Biar apa? Biar manusia itu mampu mengenalinya. Di antaranya tadi, di antara man arofa nafsahu. Jadi alam semesta ini sebagai objek, manusia pun sebagai objek yang itu harus kita gali. Demi apa? Agar kita itu mampu mengenali Allah. Jadi ada ta'ayun, ada tajali, ada ta'ayun. Ini sebenarnya sifatnya itu gradasi. Dari gradasi wujud ini lahir yang namanya martabat 5, yang itu sangat dikenal di dalam ide-idenya Hamzah Fansuri. Jadi pertama itu ada martabat la ta'ayun, ada martabat ta'ayun awal, martabat ta'ayun sani, dan sampai martabat khomis, martabat 5. Jadi teman-teman kalau kemarin itu mengkaji Plotinus, itu kan ada the one, ya. The one ini memancar, meluber, lahir alam semesta. Ada juga di Al-Farabi itu teori emanasi. Nah, nanti di Hamzah Fansuri ada teori namanya martabat 5. Jadi yang pertama itu martabat la ta'ayun, tadi sudah dijelaskan, Tuhan yang absolut, yang transenden, yang apa adanya, yang itu tidak bisa dijangkau oleh manusia. Bahkan cendekiawan, filosof, seorang wali, seorang kiai itu tidak mampu menjangkau Tuhan yang absolut. Jadi martabat di level la ta'ayun ini Allah saat itu adalah Tuhan yang sesungguhnya, yang berdiri sendiri dan tidak ada sesuatu yang lain. Ya, jadi Allah berdiri sendiri, nanti Allah itu ngapain? Jadi saat itu Allah itu tidak memikirkan sesuatu yang ada di luar dirinya Allah, melainkan Allah itu memikirkan sesuatu yang itu ada di dalam dirinya. Nanti di situ lahir yang namanya ta'ayun awal. Jadi Allah ketika melihat ke dalam dirinya, sebagaimana tadi man arofa nafsahu, sebagaimana manusia yang itu mengenali dirinya, Allah nanti ketika dia melihat ke dalam dirinya, nanti bertajali, yang itu tajali pertama. Dari situ lahir ilmunya Allah, lahir yang namanya wujud, suhud, dan Nur Muhammad. Jadi Nur Muhammad ini bukan Muhammad yang fisik, melainkan Muhammad yang sifatnya itu cahaya. Jadi adanya Tuhan yang absolut itu, Tuhan itu memikirkan ke dalam dirinya, dia menemukan aku ini kasih penyayang, aku ini maha adil, aku ini maha bijaksana, aku ini maha ini, dan lain sebagainya, yang itu diterangkan panjang lebar di Asmaul Al-Husna. Nah, ketika Allah yang absolut, yang apa adanya, yang sendirian itu, kita mudahnya membayangkan seperti itu. Nah, ketika Allah demikian, nanti lahir ta'ayun awal, lahir yang namanya ilmu, terutama Nur Muhammadiyah. Nah, dari Nur Muhammadiyah ini nanti lahir alam semesta, yang itu bentuknya potensial berupa idenya Tuhan. Jadi ketika Allah itu melihat dirinya dan lahir Nur Muhammadiyah, ketika Nur Muhammadiyah ini ada, yang itu tajalinya Allah, nanti gara-gara Nur Muhammad ini lahir alam semesta, yang itu sifatnya ide, yang itu dimiliki oleh Tuhan. Artinya saat itu belum ada penciptaan
alam semesta itu belum. Nah, ketika itu sudah ada potensi ide yang itu dimiliki oleh Tuhan, terutama adalah ide tentang alam semesta, nanti dari situ lahir martabat ta'ayun salis, yaitu mencakup realitas ruh manusia, hewan, tumbuhan yang sifatnya itu daya alam semesta. Jadi daya alam yang sifatnya itu metafisik belum mewujud. Nah, ketika sudah mencakup realitas ruh ini, nanti lahir martabat ta'ayun robi dan homis. Disitulah lahir bentuk mewujud teraktualisasi, yang itu lahir alam semesta. Ada manusia, ada lautan, ada tumbuhan yang sifatnya itu wujud, sifatnya itu fisik. Jadi tadi Tuhan yang sendirian, kemudian bertajali, kemudian melimpah lagi sampai akhir, yaitu berupa alam semesta yang sifatnya itu fisik yang kita duduki hari ini. Nah, itu martabat 5. Jadi gambarannya seperti ini. Tadi kan Tuhan yang absolut itu bertajali yang sifatnya itu ke bawah, lahir namanya alam semesta yang wujudnya itu materi. Itu di situ disebutkan tanazul, yaitu dari Allah memancar lahir yang namanya alam semesta, lahir yang namanya manusia. Kalau kita itu pancarannya Allah, artinya ada jarak antara yang materi dengan yang absolut, antara yang fisik dengan yang metafisik. Ya, kalau kita sudah menyadari itu, ayo kita kembali ke Allah yang disebut oleh Hamzah Fansuri itu adalah taraki. Kita hakikatnya tadi dari Allah yang diciptakan oleh Allah, sekarang ayo kita kembali lagi ke Allah. Jadi kalau kita memakai kacamatanya Robiah, hakikatnya kita itu bukan kembali ke surga. Hakikatnya kita pun tidak kembali ke neraka, tapi apa? Tapi ilaihi rojiun, yaitu apa? Taraki. Ayo kita naik lagi ke atas, kita kembali. Karena tadi kita sudah diberikan Al-Quran oleh Allah, kita sudah diberikan para nabi, para rasul, kita sudah dianugerahi akal untuk berpikir, dianugerahi hati. Maka semuanya itu harus kita fungsikan agar kita itu step by step lebih dekat dengan Allah, nanti akan kembali kepada Allah yang absolut. Jadi kalau kita memakai kacamata ini, hidup kita itu apa? Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Jadi kita itu asalnya dari Allah yang nanti akan kembali ke Allah. Oke, itu ya. Nah, karena tadi salah satu karomahnya beliau itu adalah sastra. Nah, di sini ada syair yang itu syair perahu. Jadi dalam syairnya itu dijelaskan, inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah, membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah iktikad diperbaiki sudah. Wahai pemuda, kenalilah dirimu, ialah perahu tamsil dirimu. Tiada berapa lama hidupmu, ke akhirat juga kekal dirimu. Lengkapkan pendarat tali dan sauh, deramu banyak bertemu musuh. Selebu rencam ombak pun cabuh, la ilaha illallah, akan tali yang teguh. Jadi bagaimanapun nanti saat kita itu menggayung ada di atas perahu, ya, nanti kita akan bertemu berbagai macam ombak, berbagai macam badai. Itu disebutkan seperti deramu banyak bertemu musuh. Kalau kita banyak tantangan, banyak cobaan, kita jangan lupa meneguhkan tali yang itu disebut la ilaha illallah. Kita nggak boleh goyah, kita tetap berada di perahu kita. Nah, disebutkan la ilaha illallah, tempat musyahadah, menyatakan tauhid, jangan berubah. Kalau kita sudah berkeyakinan bahwa Allah itu satu, ayo kita jangan main-main, kita jangan berubah, kita jangan
kita jangan putus asa. Kita harus meneguhkan keberadaan kita yang senantiasa mengucapkan, meyakini bahwa Allah itu hanya satu. Sempurnakan jalan iman yang mudah. Pertemuan dengan Tuhan terlalu susah. Nah, ini adalah syair perahu yang ketika digali maknanya itu kita menemukan bahwa perahu yang tadi disebutkan itu adalah simbol diri jasmani kita. Ya, jasmani kita ini adalah perahu yang harus berlayar, yang harus menempuh lautan. Nah, diri jasmani ini adalah syariat. Sedangkan kemudi dan peralatan perahu, ya, kita kan punya jasad. Dan sekaligus kita itu punya akal, punya hati, punya intuisi. Ini sebagai pengkemudi kita, sebagai alat kita. Agar apa? Agar perahu kita itu berjalan. Nah, di situ disebutkan sebagai torekot. Kalau kita sudah punya jasmani dan kita punya alat berupa akal, ayo kita jalankan syariat yang itu sudah disyariatkan oleh Allah. Nah, sedangkan lautan itu adalah alam kehidupan kita yang itu ada nasut dan ada lahut. Jadi kita itu kan punya ruh nasut sekaligus punya ruh ketuhanan yang itu disebut lahut. Nah, ayo kita berusaha dengan akal, dengan hati kita. Ayo kita yang mulanya itu nasut, kita kembali ke Allah yang itu lahut. Biar apa? Biar kita itu bisa menyatu dengan Allah. Kalau kita nanti bisa menjalankan syariat, torekot, dan hakikat, nanti kita akan menemukan dermaga, yaitu hasilnya berupa ma'rifatullah, mahabbatullah, dan itihad. Jadi sebagaimana tadi kalau kita itu tajalinya Allah, kita sudah diciptakan Allah, ayo kita kembali menuju Allah. Sebagaimana kita itu perahu yang punya kemudi, yang kita itu berjalan di lautan. Nah, itu ya, itu syair perahu. Ada juga nanti tamsil diri, yaitu digambarkan oleh Hamzah Fansuri bahwa Hamzah Fansur anak dagang, melenyapkan dirinya tiada sayang, jika berenang tiada berbatang, jika berlabuh pada tempat tiada berkarang. Nah, coba dicek ya, manusia hidup di alam semesta ini hakikatnya itu adalah orang asing yang itu sedang merantau mengumpulkan bekal, ya, yang nantinya itu akan dibawa pulang kembali ke kampung halamannya, yaitu adalah akhirat dan kembali ke Allah. Jadi gambarannya itu seperti kita itu merantau. Kita kan punya asal usul kita punya kampung halaman, entah itu dari Jawa, entah itu dari Sunda. Kemudian kita kita kuliah, kita meninggalkan tanah kelahiran kita. Tapi ketika kita itu kuliah di luar kota, kita kan punya hasrat untuk kembali, punya hasrat ingin pulang ke kampung halamannya, ya kan? Itu gambarannya kan seperti orang mudik. Padahal orang mudik itu kan hanya 2 hari, hanya seminggu, tapi itu adalah momen-momen yang paling ditunggu oleh setiap orang. Ketika orang itu merantau dari tanah kelahirannya, sebagaimana hakikat manusia di dunia ini, sebagaimana kita itu merantau, ya. Sebenarnya kita itu rindu ingin kembali kepada Allah. Tapi kalau kita hari ini tidak ada hasrat, tidak ada kerinduan untuk kembali kepada Allah, artinya kehidupan kita itu ada yang salah. Karena apa? Kembali atau rindu ke asal usul sebenarnya itu fitrah yang esensial yang dimiliki oleh manusia. Karena hakikatnya manusia itu tadi, hakikatnya kita itu adalah dari Allah. Kalau kita dari Allah, kok kita tidak punya hasrat, tidak ada kerinduan untuk kembali kepada Allah, artinya dalam hidup kita ini ada yang salah. Mungkin jalan kita itu salah,
mungkin madhab kita itu salah jalan, yang kita yakini kurang benar dan lain sebagainya. Makanya dicek lagi, kita kenali diri kita lagi. Sebagaimana tadi Hamzah Fansuri yang mengibaratkan seperti perahu, dan yang ini ada tamsil diri, yaitu apa? Menegaskan bahwa diri kita itu asal usulnya dari Allah. Ini yang terakhir. Ya, tadi kan ketika kita membaca autobiografinya, beliau ini kan termasuk seorang wali yang itu suka menjelajah. Bahkan sampai ke Al-Quds, ke Yerusalem, ke Mekah dan lain sebagainya. Nah, disitulah lahir yang namanya syair. Jadi Hamzah Fansur di dalam Mekah mencari Tuhan di Baitul Ka'bah, di Barus ke Kudus terlalu payah, akhirnya dapat di dalam rumah. Ini sebagai simbol bahwa Hamzah Fansuri itu mencari kemana-mana, ya, mencari Tuhan kemana-mana, bahkan ke Mekah, bahkan ke Ka'bah. Beliau di Barus ke Kudus terlalu payah, capek dan lain sebagainya. Ternyata akhirnya Hamzah Fansuri itu menemukan Tuhan yang itu ada di dalam rumahnya, yaitu apa? Menemukan Tuhan ada di dalam dirinya. Seperti halnya tadi man arofa, kita ketika mengenali diri kita, kita akan mengenali Tuhan kita. Jadi kalau teman-teman itu ingin mengenali Tuhan, kita nggak boleh mencari Tuhan yang ada di luar sana. Karena apa? Tuhan itu tidak jauh dari kita. Tuhan itu bukan di sana, bukan di sana, enggak. Tuhan itu ada dekat pada diri kita. Makanya banyak hadis, banyak Quran itu kan menjelaskan bahwa Tuhan itu jauh lebih dekat daripada urat nadinya manusia. Makanya kita nggak boleh mencari Tuhan di di Mekah, di Ka'bah atau di Yerusalem dan lain sebagainya. Seperti halnya Hamzah Fansuri, akhirnya beliau dapat menemukan Tuhan itu di dalam rumahnya atau di dalam dirinya. Nah, itu syairnya beliau. Jadi sedikit kita mengkaji Hamzah Fansuri, kita gali kasanah-kasanah sufi yang itu ada di Nusantara. Oke, sekian kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.